Saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk kemuliaan. Kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk keselamatan, untuk kebahagiaan. Tuhan itu menginginkan kebahagiaan kita, bukan penderitaan kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Namun, seperti misalnya saya sayang dengan seseorang dan sayang dengan yang lain, belum tentu pengalaman disayangi oleh saya itu sama. Karena masing-masing mempunyai penerimaan yang berbeda. Ada yang sudah diperhatikan, ada yang sudah ditemani, tetap merasa tidak disayangi, ada. Ada yang belum pernah ketemu jauh tapi merasa dicintai, bisa. Sama, Tuhan sangat mengasihi kita, mengasihi semuanya. Tetapi ada yang merasa dicintai Tuhan, ada yang merasa Tuhan tidak mencintainya. Bukan Tuhannya yang tidak mencintai, tetapi kita yang menerimanya sangat terbatas. Sama seperti kalau kita itu menerima air. Kalau menerima cinta Tuhan seperti cangkir espresso, ya cuman sedikit dapatnya. Tapi kalau tempatnya itu besar, kita bisa menerima Tuhan, cinta Tuhan sebesar itu. Maka penting bagi kita menyiapkan hati kita untuk bisa menerima cinta Tuhan yang berlimpah-limpah. Sebetulnya potensinya sudah ada. Kita semua diciptakan oleh Tuhan untuk mencintai Tuhan dan membalas cinta Tuhan. Dan cinta itu tidak ada batasnya. Cinta yang terbatas itu bukan cinta. Maka sebetulnya kita bisa merasakan cinta Tuhan yang tak terbatas. Tergantung wadahnya, cinta kita. Apakah cinta kita juga tidak terbatas? Nah, kalau bisa, luar biasa. Cinta ketemu cinta, tidak ada batas. Dan itulah para kudus, para santo dan santa. Mencintai Tuhan tanpa reserve, tanpa batas. Dan kemudian bersatu dengan sang cinta sendiri, yang adalah Tuhan, yang juga tidak ada batasnya. Dan dari situ yang ada adalah sukacita, damai sejahtera, keikhlasan, kegembiraan, melampaui batas-batas yang kita buat sendiri. Karena memang cinta itu tidak ada batasnya. Karena cinta adalah Allah, Allah adalah kasih. Dan mencintai berarti melampaui batas-batas. Karena itu orang yang mencintai pasti mau berkorban. Dan korban itu adalah melampaui batas. Karena sebetulnya orang tidak mau, tetapi kemudian menjadikannya korban. Dan itulah yang namanya transenden, melampaui. Kalau kita bisa mempunyai kekuatan cinta yang sudah ditanamkan oleh Tuhan di dalam diri kita untuk membalas cinta Tuhan, maka kita bisa mengalami cinta Tuhan yang luar biasa. Seperti matahari. Matahari itu selalu bersinar. Tetapi ada yang merasa bahwa tidak menerima sinar matahari. Tergantung kita lagi. Maka mari kita belajar mengenali diri, terutama mengenali kekuatan cinta yang ada dalam diri kita. Ketika Tuhan menciptakan kita itu dari tanah liat menurut kitab suci. Ketika sudah jadi, lalu Tuhan menghembuskan nafasnya, menghembuskan rohnya. Roh Tuhan ya roh cinta itu. Supaya di dalam diri kita ada kekuatan cinta yang bisa membalas cinta Tuhan itu. Dan disitulah kesempurnaan kita. Kita itu diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan. Dan artinya apa? Kita diciptakan untuk mencintai. Maka hati kita itu bisa untuk membenci, tapi tidak bahagia. Hati kita bisa untuk melukai, menyakiti, tetapi rusak. Karena memang kita tidak dibuat untuk itu. Hati kita dibuat untuk mencintai. Mencintai Tuhan, mencintai sesama, mencintai alam semesta. Karena itu Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita, hendaklah hidup dalam kasih kepada siapapun. Karena disitulah kesempurnaan kita. Disitulah kita hidup sebagaimana dimaksudkan ketika kita diciptakan. Dan kalau kita bisa mengalami cinta yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa melampaui batas apapun juga. Ketika kita berbicara tentang kasih, tidak ada batas. Ketika kita bicara tentang pikiran, pikiran kita yang membatasi. Tetapi cinta tidak pernah membatasi. Dan cinta Tuhan tidak terbatas. Tuhan selalu ada, selalu menemani, selalu menguatkan, selalu menyelamatkan.
maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.